Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norma Kamila Yunizar dengan NIM 2000285 dari Pendidikan Teknik Elektro A akan menjelaskan mengenai sumber historis, yuridis, dan sosiologis dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Supriyono SPD MPD Universitas Pendidikan Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai Philosophische Grundslag atau Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pada pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 yang diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti BP7. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, orang Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat. Dan selain itu, masih banyak lagi kata-kata mutiara atau mutiara kearifan lokal yang bertebaran di bumi Indonesia ini, sehingga memerlukan penelitian lagi yang lebih mendalam. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya dan bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan praktik institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh banyak partai politik, tetapi dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Muslimin Indonesia, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan, ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum pada zaman Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Lalu, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang terakhir ada sistem etika Pancasila pada era reformasi yang tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu,
Disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjerumus pada penyalahgunaan kekuasaan, serta Machiavellisme atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua ada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, yaitu nepotisme, kolusi, dan korupsi atau biasa kita dengar sebagai KKN yang merugikan penyelenggaraan negara. Lalu yang terakhir, yang ketiga ada tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi yang berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.